Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Osama eh, dari jurusan Ilmu Kelautan. Baiklah, saya di sini akan mempresentasikan 4 materi dari praktikum ekologi perairan. Materi yang pertama yaitu ekosistem perairan tawar atau komponen biotik dan abiotik. Dan yang kedua yaitu perairan lentik dan lotik. Dan yang ketiga metode pengambilan sampel plankton. Dan yang keempat ekosistem. Untuk materi yang pertama yaitu ekosistem perairan tawar atau komponen biotik dan abiotik. Nah, ekologis sangat luas cakupannya, di mana kita dapat membahas ekosistem. Ekosistem terbagi menjadi dua, yaitu ekosistem darat dan ekosistem perairan. Pada praktikum kali ini, kita akan membahas tentang ekosistem perairan dan pengukuran faktor lingkungannya. Suatu ekosistem terdapat keberadaan komunitas biotik untuk menyeimbangkan lingkungannya. Nah, lingkungan di sini dalam artinya semua benda dan kondisi sekelilingan organisme. Ekosistem perairan dapat diukur dengan melihat faktor biotik atau hidup seperti hewan-hewan yang terdapat di air atau tumbuhan di sekitarnya. Dan untuk mengukurnya faktor abiotik yaitu dengan melihat turbiditas air dan keasaman pH dan temperatur air. Terus ekosistem air terbagi menjadi dua, yaitu air tawar dan air laut. Nah, plankton terdiri dari fitoplankton dan zooplankton. Pergerakan plankton mengikuti gerak aliran air. Plankton merupakan organisme yang aktif berenang dalam air. Contohnya ikan, neoston. Nah, neoston adalah organisme yang mengapung, berenang di permukaan air atau berada pada permukaan air. Contohnya serangga air. Prifiton adalah tumbuhan atau hewan yang melekat pada tumbuhan, paku atau benda lain. Contohnya itu keong. Kemudian itu bentos, yakni tumbuhan atau hewan yang hidup di dasar atau hidup pada endapan. Bentos juga melekat pada sesil atau bergerak bebas. Contohnya adalah cacing dan remis. Macam-macam komponen. Yang pertama yaitu ada dua komponen yaitu yang pertama itu komponen abiotik dan komponen biotik. Apa komponen abiotik itu? Komponen abiotik itu yang pertama adalah suhu, air, angin, cahaya matahari. Dan komponen biotik yaitu produsen atau autotrop. Yang kedua itu konsumen atau heterotop. Dan yang ketiga itu penguraian atau decomposer. Dan yang keempat itu kelimpahan udara. Yang kelima itu garam, yang keenam itu udara. Oke, untuk materi yang kedua yaitu perairan lentik dan lotik. Ekosistem perairan dibedakan dalam 3 kategori utama, yaitu ekosistem air tawar, ekosistem estuari, dan ekosistem laut. Nah, habitat air tawar dibedakan menjadi 2 kategori umum, yaitu sistem lentik, yaitu contohnya kolam, danau, situ, rawa, telaga, waduk, dan sistem lotik yaitu sungai. Sungai itu yang mengalir. Sedangkan sistem lotik adalah suatu perairan yang dicirikan oleh adanya aliran air yang cukup kuat, sehingga digolongkan ke dalam perairan mengalir. Seperti yang sudah dikatakan bahwa habitat air tawar itu dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu air tawar mengalir lotik dan air tawar diam yaitu lentik. Nah, ini adalah pembagian dari perairan
mengalir dan perairan mengenang. Apa perairan mengalir itu? Itu termasuk ke lotik. Nah, perairan mengalir mempunyai corak tertentu yang secara jelas membedakannya dari air mengenang walaupun keduanya merupakan habitat air tawar. Semua perbedaan itu tentu saja mempengaruhi bentuk serta kehidupan tumbuhan dan hewan yang menghuninya. Satu perbedaan mendasar antara danau dan sungai adalah bahwa danau berbentuk karena cekungannya sudah ada dan air yang mengisi cingkungan itu. Tetapi danau setiap saat dapat terisi oleh endapan sehingga tujuh menjadi tanah kering. Sebaliknya, sungai terjadi karena airnya sudah ada sehingga air itulah yang membentuk dan menyebabkan tetap adanya saluran selama masih terdapat air yang mengisi. Selanjutnya itu lentik. Nah, di sini contoh lentik itu perairan mengenang. Perairan mengenang dibedakan menjadi perairan alamiah dan perairan buatan. Berdasarkan proses terbentuknya perairan alamiah dibedakan menjadi perairan yang terbentuk karena aktivitas tektonik atau aktivitas vulkanik. Beberapa contoh perairan lentik yang alami antara lain adalah danau, rawa, dan lain sebagainya. Buatan antara lain adalah waduk. Contoh gambar lotik dan lentik. Ini lotik, air yang mengalir, dan ini lentik, air yang mengenang. Seperti danau, rawa, dan lain sebagainya. Kemudian materi ketiga yaitu metode pengambilan sampel plankton. Di sini ada berapa metode. Yang pertama itu pengambilan sampel plankton di permukaan. Langkah-langkahnya yang pertama yaitu siapkan ember dan plankton net. Yang kedua yaitu ambil air sebanyak 100 liter lalu disaring dengan plankton net. Yang ketiga yaitu air yang terapung dimasukkan ke dalam botol sampel sebanyak 250 ml. Langkah yang keempat yaitu kemudian sampel diawetkan dengan larutan formalin hingga mencapai konsentrasi 4%. Dan langkah kelima yaitu setelah itu botol sampel diberi label bertulisan tanggal dan titik stasiun pengambilan sampel. Dan langkah yang terakhir yaitu sampel kemudian dimasukkan ke dalam cold box. Untuk metode yang kedua yaitu pengambilan sampel plankton secara vertikal. Adapun langkah-langkahnya yaitu yang pertama pengambilan sampel dilakukan pada tiap stasiun. Langkah kedua yaitu plankton net yang telah diberikan pemberat diturunkan secara vertikal sampai kedalaman sesuai tujuan penelitian. Langkah yang ketiga yaitu kemudian plankton net ditarik hingga permukaan. Sampel yang tersaring dimasukkan ke dalam botol sampel. Dan langkah yang keempat yaitu sampel yang telah didapatkan ditampung pada tabung pengumpulan plankton lalu diawetkan dengan formalin hingga mencapai konsentrasi 4%. Dan yang kelima, kemudian botol sampel diberi label bertulisan tanggal dan titik stasiun pengambilan sampel. Dan langkah keenam itu kemudian dimasukkan ke dalam cold box. Untuk metode yang ketiga, yaitu pengambilan sampel plankton secara horizontal. Adapun langkah yang pertama yaitu pengambilan sampel dilakukan pada tiap stasiun. Yang kedua itu plankton net kemudian ditarik secara horizontal dengan kecepatan kapal 0 sampai dengan 4 knot. Langkah ketiga yaitu plankton net yang telah diberikan pemberat diturunkan secara horizontal sampai ke dalam sesuai tujuan penelitian. Dan langkah yang keempat yaitu sampel yang telah didapatkan ditampung pada tabung pengumpulan plankton net lalu diawetkan dengan formalin hingga mencapai konsentrasi 4%. Dan langkah yang kelima yaitu kemudian botol sampel diberi label bertulisan tanggal dan titik stasiun pengambilan sampel. Dan langkah yang terakhir sampel kemudian dimasukkan ke dalam cold box. Untuk metode yang keempat yaitu pengambilan sampel dengan Ekman grab. Yang pertama itu makanya siapkan Ekman grab, buka rahang Ekman grab
dengan mengaitkan kawat pada pelatuk. Langkah yang kedua itu angkat Ekman grab secara vertikal 90 derajat, posisikan di atas stasiun atau tempat yang ingin diambil. Langkah yang ketiga itu lepaskan pemberat hingga menekan pelatuk dan rahang tertutup. Yang keempat itu sampel yang terambil kemudian diletakkan ke dalam wadah substrat, kemudian disaring dengan mesh scissor sesuai dengan tujuan. Yang kelima itu langkahnya material yang tertinggal kemudian disortir. Bentos yang ditemukan kemudian ditampung dalam wadah. Dan langkah yang terakhir itu lalu diawetkan dengan formalin. Untuk metode yang kelima yaitu metode pengambilan, penanganan, dan identifikasi. Adapun langkahnya yang pertama itu sampel nekton dapat diambil menggunakan jaring atau alat tangkap lainnya. Langkah yang kedua yaitu sampel yang sudah didapat dimasukkan ke wadah, lalu apabila ingin dibawa ke laboratorium, awetkan menggunakan formalin. Dan langkah yang ketiga itu bersihkan sampel dengan air bersih, lalu letakkan sampel pada tabel set dan ukur panjang dan berat. Yang keempat itu sampel yang sudah diletakkan pada tabel set, kemudian dipoto dan dilakukan diidentifikasi menggunakan buku acuan. Ini adalah gambar pengambilan sampel, penanganan, dan identifikasi. Terus metode yang keenam yaitu pengambilan, penanganan, dan identifikasi sampel neostone. Langkah yang pertama yaitu sampel neostone dapat diambil menggunakan jaring atau alat tangkap lainnya. Sampel ini juga untuk langkah yang kedua yaitu sampel yang sudah didapat dimasukkan ke wadah, lalu apabila ingin dibawa ke laboratorium, awetkan menggunakan formalin. Dan langkah yang ketiga yaitu sampel yang sudah diletakkan pada tabel set, kemudian dipoto dan dilakukan identifikasi menggunakan buku acuan. Dan yang terakhir itu langkahnya bersihkan sampel dengan air bersih. Lalu letakkan sampel pada tabel set dan ukur panjang dan berat neostone tersebut. Terus masuk ke materi yang terakhir yaitu ekosistem. Istilah plankton berasal dari kata Yunani yang berarti pengembara plankton. Plankton adalah organisme atau tumbuhan atau hewan yang hidupnya bebas melayang-layang, hanyut terapung di dalam air yang kemampuan geraknya terbatas sehingga mudah terbawa arus air. Plankton memiliki ukuran yang sangat kecil, kurang lebih 0,45 mm, yaitu tak nampak oleh mata telanjang. Plankton dibagi dalam dua golongan besar, yaitu plankton fitoplankton dan plankton tumbuhan atau nabati, dan zooplankton atau plankton hewani. Plankton merupakan organisme mikroskopis yang melayang-layang dalam air dan mempunyai kemampuan renang yang sangat lemah, serta pergerakannya selalu mempunyai kemampuan dipengaruhi oleh arus air. Nah, plankton terdiri atas fitoplankton dan zooplankton. Plankton adalah sebagai kajian untuk mengetahui kualitas kesuburan suatu perairan yang sangat diperlukan untuk mendukung produktivitas. Nah, perairan yang sangat diperlukan untuk mendukung produktivitas perairan yaitu dominasi suatu jenis fitoplankton pada perairan ditentukan oleh perbandingan. Nah, perbandingan jenis nutrien yang terlarut pada perairan tersebut. Hal ini juga disebabkan oleh setiap jenis fitoplankton mempunyai respon yang berbeda terhadap perbandingan jenis nutrien yang ada, terutama nitrogen dan fosfor di dalam perairan. Oke, selanjutnya itu menurut Netji 1987, plankton adalah organisme baik hewan maupun tumbuhan yang hidup melayang di perairan. Kemampuan geraknya sangat terbatas sehingga organisme tersebut selalu terbawa arus dan ondum. 1994
menyatakan bahwa plankton adalah organisme yang mengapung di perairan dan pergerakannya kurang lebih tergantung pada arus. Nah, secara keseluruhan, jadi plankton itu tidak dapat bergerak melawan arus. Sedangkan menurut Sachsland 1982, plankton adalah jasad-jasad reknik yang hidup melayang dalam air, tidak bergerak atau bergerak sedikit pun, dan pergerakannya dipengaruhi oleh arus. Selanjutnya, Sumich 1999 itu mengatakan bahwa plankton dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu fitoplankton dan plankton nabati dan zooplankton atau plankton hewani. Nah, jadi kelimpan plankton merupakan plankton yang ditemukan pada suatu perairan setiap 1 liter air. Jadi kelimpan fitoplankton itu merupakan petunjuk dari kesuburan di suatu lingkungan perairan. Nah, masih menurut Wilhelm dan Doris, semakin kecil suatu nilai indeks keseragaman, semakin kecil pula keseragaman spesies atau genera dalam komunitas. Artinya, apabila penyebaran jumlah individu setiap spesies atau genera tidak sama, maka ada kecenderungan suatu komunitas menunjukkan keseragaman spesies atau genera sama atau tidak jauh berbeda, dan dominasi spesies atau genera tertentu kecil sekali atau tidak terdapat di dominasi. Selanjutnya itu metodologi. Nah, jadi di materi terakhir yang keempat itu ekosistem, didapatkan alat dan bahan dan prosedur identifikasi plankton di lab. Untuk alatnya atau bahan itu ada aquadesk, tisu, dan buku identifikasi. Adapun fungsinya itu memberikan SRCC yang sebagai pengiring, sebagai penanaman dalam penanaman. Kemudian itu prosedur identifikasi sampel plankton dan zooplankton, yaitu sampel plankton diambil menggunakan pipet tetes dan diletakkan di kaca preparat atau SRCC sampai penuh. Terus yang kedua itu SRCC yang telah berisi sampel diletakkan pada mikroskop infrared dan binokuler dengan pembesaran 10 kali. Terus yang ketiga itu identifikasi kelas dan genus berdasarkan buku identifikasi. Keempat itu difoto dan dicatat plankton baik itu fitoplankton maupun zooplankton yang teridentifikasi di bawah mikroskop. Yang kelima itu plankton yang tercacah dihitung sehingga didapat jumlah sekian. Kemudian ada alat komputer dan Microsoft Excel. Fungsinya yaitu komputer untuk mengolah data dan Microsoft Excel itu software pengelola data. Prosedur identifikasi sampel fitoplankton dan zooplankton sama seperti yang tadi, yaitu dihitung sehingga didapatkan jumlah yang teridentifikasi pada SRC. Untuk fitoplankton dihitung berdasarkan sel dan untuk zooplankton dihitungkan berdasarkan individu. Nah, mungkin hanya itu ringkasan atau resume dari 4 materi tersebut. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Billahi taufiq saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.